Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak kelas 8? Baiklah, untuk pelajaran IPS kali ini, kalian akan mempelajari tentang penguatan ekonomi maritim dan ekonomi agrikultur. Untuk minggu ini, kalian akan mempelajari penguatan ekonomi maritim. Bersama saya, Bu Yani. Ada juga Bu Maya, Pak Soleh, dan Pak Anugrah. Tujuan pembelajarannya menganalisis penguatan ekonomi maritim. Minggu lalu, kalian mempelajari tentang ekspor impor. Ekspor impor merupakan aktivitas perdagangan antar negara. Dalam ekspor impor, diperlukan barang atau jasa sebagai komoditas perdagangan antar negara. Untuk mendukung tersedianya komoditas perdagangan antar negara, diperlukan upaya peningkatan ekonomi maritim. Kenapa ekonomi maritim? Karena ekonomi maritim merupakan unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, yang akan kalian pelajari tentang ekonomi maritim adalah pengertian ekonomi maritim, potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim Indonesia, dan bagaimana upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia. 1. Penguatan ekonomi maritim. A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Perbedaan ekonomi kelautan dan ekonomi maritim yaitu ekonomi kelautan atau marine ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim atau maritim ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas daratan. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, kurang lebih 81.000. Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Di dalamnya berjajar pulau-pulau yang jumlahnya berkisar kurang lebih 17.508 buah besar dan kecil. Dalam hal transportasi, Indonesia berada di silang jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, sudah hampir seluruh kapal dari berbagai dunia akan melewati Indonesia. Dalam bidang perikanan, hasilnya telah menyumbangkan hingga 3% dari PDB hingga kini. Dalam perikanan sendiri juga diperlukan industri olahan mandiri, sehingga perkembangan ekonomi di bidang perikanan maju dan jumlah tenaga kerja dapat terserap sehingga mengurangi pengangguran. Potensi ekonomi maritim Indonesia, bidang energi. Indonesia memiliki 60 cekungan potensi kandungan minyak dan gas bumi. Laut Indonesia mempunyai potensi untuk membangkitkan listrik. Rumput laut merupakan kekayaan sekaligus keindahan bawah laut untuk menarik wisatawan, baik asing maupun lokal. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot menyelam yang wajib dikunjungi para penyelam divers seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. Bagaimana kondisi ekonomi maritim Indonesia? A. Sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita, industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang hingga saat ini belum berkembang.
Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Bagaimana kondisi maritim Indonesia pada sektor perikanan? Sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. Hasil tangkapan nelayan tradisional masih terbatas karena minimnya peralatan. Bagaimana kondisi maritim Indonesia pada sektor pariwisata bahari? Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan baik. C. Strategi pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Bagaimana upaya mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia? DPR bersama Presiden mensahkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, mengatur pemanfaatan laut Indonesia secara komprehensif dan terintegrasi. Presiden Jokowi pada tanggal 21 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengintensifkan pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing). Pemerintah mempromosikan potensi wilayah wisata maritim Indonesia melalui program Festival Bahari. Lanjut, strategi pengembangan ekonomi maritim Indonesia memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar. 5 pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi. Ada lagi kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Sebenarnya sama dari slide yang sebelumnya. Meningkatkan pengolahan pelabuhan serta alat-alat penunjang aktivitas pelabuhan dan menjalin kerjasama internasional, mengembangkan pengolahan ikan, menyediakan lahan khusus untuk pengembangan ekonomi maritim, perbaikan sumber daya manusia dan membuka jurusan ekonomi maritim di perguruan tinggi yang berorientasi pengembangan industri maritim. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Presiden Jokowi memaparkan 5 pilar, yaitu 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia, 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim seperti tol laut, pelabuhan laut, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. 4. Diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di luar seperti pencurian ikan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. 5. Indonesia wajib membangun kekuatan pertahanan maritim. D. Kondisi maritim negara-negara ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN ikut serta untuk membentuk ASEAN Maritime Security Cooperation untuk mengatasi isu kejahatan maritim di Asia Tenggara. Berikut ini adalah negara-negara di ASEAN yang tergolong sebagai negara maritim karena memiliki wilayah perairan, yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia,
Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Di Asia Tenggara yang telah sangat baik memanfaatkan potensi maritimnya adalah Singapura. Nah, ini ada gambar tol laut. Tol laut itu bukan jalan tol di atas laut. Tol laut adalah penyediaan kapal-kapal berukuran besar untuk pengangkutan antar pulau dalam waktu yang sesering mungkin. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Silakan kalian pelajari materinya, semoga bisa dipahami dan kerjakan latihan soalnya, kemudian kirim tugasnya ke classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.